Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lahum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatun wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa laqad atayna Ibrahima rusydah min qablu wa kunna bihi alim. Hadirin Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat, curahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari yang baik ini kita kembali istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu dibarengi dengan iktikaf di rumah Allah yang mulia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ataupun di penghujung ya bulan Dzulqa'dah, tanggal 26 kalau nggak salah Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah termasuk bulan haram, bulan yang di dalamnya berbagai macam kebaikan dilipat ganda, ditingkatkan, dan bulan ketika kita melakukan keburukan dosanya pun ditingkatkan. Itu namanya bulan haram. Bulan haram itu termasuk bahasa lainnya adalah bulan mulia, bulan suci ya. Makanya tanah haram sering dikatakan dengan tanah apa? Tanah suci. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini sampai memasuki bulan Dzulhijjah, kita diingatkan dengan sosok manusia luar biasa, manusia yang agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai Khalilur Rahman, namanya Nabi Ibrahim Isa. Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang diceritakan oleh Allah untuk dijadikan uswah. Wa kanat lahum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada pribadi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim. Orang yang bersama Ibrahim itu kan ada istri-istrinya, ada juga anaknya. Jadi semuanya jadi contoh. Semuanya jadi contoh. Ibrahim yang jadi contoh, istri-istrinya jadi contoh, dan juga anaknya jadi contoh. Ya. Bahkan istri-istrinya ini dua-duanya jadi contoh yang sangat luar biasa. Bahkan Hajar ini menjadi contoh, bahkan menjadi cikal bakal bagaimana sejarah Ka'bah ini bermula. Ini pelajaran yang sangat luar biasa, termasuk tentang pribadi Ibrahim. Qad lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Dan contoh dari Ibrahim ini sampai kapanpun tetap relevan. Terutama contoh misalkan dalam hal cara berpikir. Jadi saksiah Ibrahimiyah, pribadi Ibrahim ini pribadi yang lengkap. Jadi kalau bahasa saya, Ibrahim ini adalah merupakan Nabi Allah yang cerdas, dan cerdasnya cerdas paripurna. Jadi kalau kita ingin melihat tentang kecerdasan dalam Islam, itulah ada dalam pribadinya Nabi Ibrahim. Kalau kecerdasan bagi kita ini kan kadang-kadang cuma satu, kecerdasan hanya dalam bidang apa? Intelektual, IQ. Tapi kecerdasan dalam Islam yang bisa kita contoh dari Ibrahim ada 4 bentuk kecerdasan. Satu ada kecerdasan spiritual,
Dua, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan intelektual. Nah, ini kecerdasan yang paripurna, kecerdasan yang universal. Tetapi cerdas dalam perspektif kita kan kadang-kadang cerdas hanya dari sisi intelektual, dan itu pun parsial. Modernisme ini kan, modernisme ini mengidentikan seolah-olah ya, mengidentikan bahwa akal itu diidentikan dengan hati Tuhan. Karena ini kan teorinya Auguste Comte ini kan sampai mewabah gitu ke generasi anak muda, ke dunia akademik. Karena kesimpulan Comte ini begini, ya, kesimpulan Comte ini begini: semakin religius seseorang itu atau suatu masyarakat menunjukkan semakin tidak menggunakan akal atau tidak berakal, bahasa dianya primitif. Jadi suatu masyarakat kalau dikatakan semakin religius, kalau masyarakat itu semakin menyatakan keyakinan Tuhan, maka masyarakat itu masyarakat primitif. Sehingga kan seolah-olah bahwa akal itu bertentangan dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal itu seolah-olah adalah orang yang anti Tuhan. Makanya sering dikatakan kalau ateis itu orang cerdas. Ini yang dikritisi oleh Profesor Wahid Jarkasi sampai nulis buku rasional tanpa harus liberal. Ada bukunya Rasional Tanpa Harus Liberal. Ya, itu dasar buku beliau mengkritisi seolah-olah orang berpikir rasional itu adalah orang yang harus liberal. Orang berpikir logis itu adalah orang-orang yang ateis. Seolah-olah logis itu identik dengan ateis. Kalau religius tidak identik dengan logis. Nah, ini penting ya tentang bagaimana kecerdasan Ibrahimia ini untuk digali. Karena cerdas itu Pak, kalau misalkan coba kita lihat buka kamus KBBI saja sebetulnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Wikipedia atau apa yang biasanya kalau di internet itu tahu ya. Cerdas itu berbeda dengan pintar. Makanya kalau dalam Islam itu sebetulnya dalam kamus itu hampir sama cerdas dalam Islam. Kalau kita misalkan melihat literatur Islam bicara tentang kecerdasan, itu bicara tentang alim, bicara tentang faqih, bicara tentang zaki. Itu ada juga yang bicara tentang rasyid gitu ya. Itu istilah-istilah itu sangat komprehensif sekali. Misalkan alim itu bicara terkait dengan masalah kognitif, pengetahuan, keilmuan yang dalam. Bicara fakih, kalau fakih itu ahli fikih lah ya, itu bukan hanya kecerdasan, kemampuan memahami dan membaca teks, tapi memahami sesuatu di balik teks. Makanya para fakih itu dia melihat sesuatu di balik teksnya itu apa, ruh teksnya itu apa, bukan hanya sekedar bentuknya, fisiknya teks, tapi ruhnya teks itu apa. Itu fakih. Makanya para ahli fikih itu mampu menggali hukum dari teks. Satu teks bisa digali berbagai macam hukum. Dari ayat tidak tandayatum apa dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dari ayat itu. Kalau misalkan kita hanya tahu, hanya ngerti, oh ini ayat tentang wudu. Tapi bagi ahli fikih itu bicara tentang rukun wudu, tartib wudu, sahnya wudu. Itu sampai begitu. Dari satu ayat dia bisa memahami, mengeluarkan banyak hukum. Karena Quran ini kan sumber hukum, sehingga bisa mengeluarkan banyak hukum dari satu ayat. Seperti itu namanya faqih. Bukan hanya memahami tentang teks ayat, tapi memahami tentang konteks atau sesuatu di balik ayat. Ada lagi zaki dalam agama. Zaki juga cerdas, tapi sering diterjemahkan zaki itu bersih. Artinya orang yang cerdas itu orang yang bersih secara spiritual, orang yang sadar. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang yang cerdas dengan cara selalu membersihkan diri. Ini terkait dengan integritas. Jadi cerdas itu luar biasa, alim, faqih, zaki, integritas.
Makanya orang-orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Siapa ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena ulama itu paling tidak cirinya dua. Satu rosih dalam luas ilmunya, yang kedua yakhsha, punya integritas yang sangat tinggi, dinampakkan, ditunjukkan dalam bentuk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama, rasihun fil ilmi dan yakhshallaha. Yakhshallaha dalam bentuk integritasnya, rasihun fil ilmi adalah bentuk intelektualitasnya. Jadi begitu. Nah, jadi contoh dari ilmu Ibrahim itu luar biasa. Coba kita misalkan contoh kecerdasan. Ini namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu apa ya? Paling tidak cirinya 3. Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang dijadikan agama, iman ya, sebagai dasar berpikir, bertindak, sehingga dia bukan hanya terkait dengan masalah dunia, tapi terkait dengan masalah nanti bagaimana setelah dunia ini. Makanya cirinya 3 kecerdasan spiritual itu. 1, berpikir jauh ke depan, namanya visioner. Jadi bukan hanya dunia, tapi dunia hasanah, akhirat hasanah, wakinah. Nah, itu orang cerdas itu visioner. Visioner itu dalam Islam bukan terkait masalah dunia, tapi sampai ke akhirat, jauh ke depan. Itu namanya visioner. Di dunia hasanah, wakil akhirati hasanah. Ini kan doa Sabu Jagat, surat yang keberapa? Yang kedua, ayat 201. Sebelum ayat 201, ayat 200-nya apa bunyinya coba? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu kan ayat 200-nya. Makanya ayat 200 dikoreksi oleh ayat yang ke-201. Sama Allah dikoreksi. Wa minan nasi, sebagian daripada manusia itu ada orang yang berorientasinya di dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada orang yang berkata di sini mungkin berdoa, di situ maksudnya adalah berpandangan, berikan aku kebaikan di dunia. Cukup sampai di situ. Itu ada orang yang kayak begitu. Nah, ini namanya orang yang gak cerdas, Pak. Makanya Allah dikoreksi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi yang benar itu jangan hanya di dunia sana gitu. Jadi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Stop di situ dia. Padahal kehidupan dunia itu kehidupan yang pendek, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sedikit, kehidupan yang bukan sebenarnya. Tapi kenapa itu dijadikan orientasi dan tujuannya sampai di situ? Nah, ini namanya tidak visioner. Jadi kalau begitu berarti kalau orang-orang kafir, ateis yang berpikirnya dunia cerdas sudah bagaimana? Kalau dilihat dari sini kira-kira, itu dilihat dari sisi spiritual mereka nggak tahu. Kita lihat nanti dari sisi intelektual, dia cerdas nggak sebetulnya. Makanya orang beriman orang yang paling cerdas. Jadi kalau misalkan tadi Auguste Comte mengatakan akal identik dengan tidak bertuhan, orang yang beragama adalah orang yang primitif. Ini berbeda dengan pernyataan daripada Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Inna aqyasal kaisi at-taqwa wa inna ahmaqal khumuki al-fujur. Kata Abu Bakar, sesungguhnya manusia yang paling cerdas, manusia yang paling takwa, dan manusia yang paling bodoh adalah manusia yang senantiasa bermaksiat. Begitu kata Abu Bakar. Jadi beda sekali. Abu Bakar mengatakan manusia yang paling cerdas, manusia yang paling apa? Paling takwa. Inna aqyasal kaisi at-taqwa, manusia yang paling cerdas itu manusia yang bertakwa. Ya, sama kan ucapan Abu Bakar dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Apa kata Nabi? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istihdada. Manusia yang paling cerdas kata Nabi adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Dzalika huwal aqyas kata Nabi. Itulah manusia yang tercerdas. Begitu kata Rasul. Ya, begitu kata Rasul. Jadi kenapa sebabnya begitu? Tadi ya visioner.
Bukan hanya hidup di dunia, tapi dia juga memikirkan tentang bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Sehingga parameter aktivitas dunianya adalah bagaimana selamat atau tidak di akhirat. Sehingga akhirat ini menjadi parameter. Aktivitas bisnisnya, ekonomiknya, sosialnya, apapun itu akhirat sedang dijadikan sebagai parameter. Kalau saya misalkan ini untungnya gede, kira-kira untung gede ini menyelamatkan saya di akhirat atau tidak? Membahagiakan saya atau tidak? Makanya kata Luqman Al-Hakim apa? Jangan kau memasuki dunia yang menyebabkan rusak akhiratmu, jangan kau tinggalkan yang menyebabkan kau menjadi beban bagi orang lain. Jadi masuk dunia yang menyebabkan rusak akhirat kita jangan, meninggalkan dunia yang menyebabkan kita jadi beban bagi orang lain juga jangan. Nah ini kan luar biasa, quote yang sangat luar biasa. Makanya quote-quote para ulama itu Pak tidak kalah lebih hebat daripada quote-nya para filosof. Ya, quote-nya para ulama itu tidak kalah hebat betul. Tidak kalah hebat dengan quote-nya para siapa? Para filosof. Ya, karena kalau quote-nya para ulama itu adalah intisari dari pemahaman mereka terhadap dalil, bahkan penghayatan mereka terhadap dalil dan pengamalan mereka terhadap amal saleh mereka. Itu quote-quote para ulama itu luar biasa. Coba kalau kita baca hikam itu, kalau kita baca hikam itu, Ibnu Athaillah itu ketika dia menulis sebuah bait-bait yang di hikam itu, masya Allah, dalam sekali. Ya, mungkin orang biasa tidak mudah untuk mencerna. Makanya di kita kadang-kadang di beberapa masjid pada ingin ngaji hikam. Yang ngaji hikam orang yang bisa menjelaskan, makanya ada sarah hikam. Karena di situ menjelaskan tentang bagaimana ya istilah-istilah yang luar biasa terkait dengan masalah hakikat sesuatu. Itu hikam. Ya, di quote para ulama itu tidak kalah hebat dengan quote para filosof. Kenapa? Sebab karena ulama itu orang cerdas, orang yang cerdas. Nah, jadi satu cirinya cerdas secara spiritual itu adalah visioner. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, siapa kira-kira para pemikir di luar Islam, apalagi ateis yang pola pikirnya dunia hasanah akhirat hasanah? Enggak ada. Nanti Ustaz karena dia masalahnya tidak percaya dengan adanya apa? Akhirat. Karena akhirat itu tidak empirik, itu nanti di kecerdasan intelektual dan perspektif Islam. Bagaimana Islam sebetulnya memahami tentang logika. Logika itu bahasa agamanya kan aklun, akal. Akal itu bahasa kitanya dari kata akola yakilu, artinya keterikatan. Ya, artinya keterikatan. Keterikatan itu ada dua, ada terikat yang dalam bentuk kelihatan, ada yang terikat yang tidak dalam bentuk kelihatan. Kenapa kita kadang-kadang setia dengan istri, cari nafkah ini dan sebagainya, kita tetap berikan kepada istri. Kita tidak tergoda dengan wanita yang lain yang lebih cantik daripada istri kita. Karena kita punya ikatan, sehingga ruang lingkup kita, sehingga gerak kita terikat, gerak kita diarahkan, diikat, sehingga kita tidak berlaku bebas. Itu keterikatan, itu akal. Makanya orang Islam itu tidak bebas, tidak liberal seperti orang di luar Islam. Kenapa? Karena kita ada akal, ada ikatan. Makanya orang liberal itu tidak mau terikat. Nah, itulah kalau kalau orang tidak mau terikat berarti tidak ada apa? Nah, tidak ada akal. Sebenarnya begitu sebenarnya. Iya, jadi prinsipnya begitu. Akal itu artinya ikatan. Ada orang yang tidak mau terikat, dan dia tidak mau terikat berarti dia tidak ada apa? Orang yang tidak ada akal berarti apa namanya? Dan siapa manusia yang hidupnya bebas ya begitu? Orang manusia yang hidupnya paling bebas siapa? Jadi kalau ada orang yang ingin liberal, ingin apa? Gampang, makanya dalam Islam itu gitu aja tuh. Itu sebetulnya Pak. Ya akal itu coba silahkan buka kamus. Apa arti akal itu? Makanya manusia kalau benar-benar dia menggunakan akalnya dalam hidup pasti lurus dia Pak. Karena akal itu cara Allah bagaimana manusia terikat ketika dia tidak memahami sebuah agama. Dan akal itu yang mengarahkan kita kepada agama nantinya. Karena akal dengan agama itu satu paket bersumber dari Allah. Kan begitu. Dan salah satu membedakan manusia dengan makhluk lain apanya? Akal. Baik, itu nanti kita bahas ya. Ini baru bahasan pertama ya tentang kecerdasan spiritual. Jadi begitu Pak. Jadi
orang-orang cerdas, paling cerdas. Cuma kita salah memahami tentang konsep kecerdasan. Ini satu ya. Jadi kecerdasan spiritual itu satu, kecerdasan spiritual jauh ke depan. Yang kedua, kecerdasan spiritual itu cirinya itu adalah apa? Melihat sesuatu bukan hanya berdasarkan objek, tapi dia berdasarkan di balik objek. Melihat sesuatu bukan berdasarkan yang nampaknya, tapi di balik yang nampaknya. Kalau dalam surat yang ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-7 itu begini bunyinya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Banyak manusia itu yang hanya mengetahui hal-hal yang nampak saja dalam kehidupan dunia, tapi terhadap hal-hal yang tidak nampak terkait dengan kehidupan di balik dunia ini akhirat mereka apa? Jadi kita itu banyaknya melihat sesuatu yang nampaknya doang, yang nampak. 10.000 diambil 1.000, yang nampaknya berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Yang nampaknya berkurang, tapi hakikatnya apa? Bertambah. Nominalnya hari itu mungkin berkurang, tapi value-nya, nilainya bertambah, bahkan 10 kali lipat. Makanya kalau orang pintar susah bersedekah, tapi kalau orang cerdas pasti dia bersedekah. Orang pintar itu kan dia hanya kognitif saja, Pak, hanya berdasarkan pengetahuan apa yang dia pelajari. Tapi di balik itu dia tidak tahu, kan begitu. Jadi kalau saya katakan gini nih, 1 tambah 1, orang pintar itu pasti jawabannya berapa? 2. 2 tambah 2 pasti jawabannya. Tapi kalau orang cerdas itu ditanya, yang ditambahkan itu apa? Ini namanya disebut dengan muqtarol haq. Makanya cerdas itu nama lainnya apa? Berpikir tepat. Berpikir tepat itu berpikir menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau 1 gelas ditambah 1 gelas 2, iya, karena benda, materi. Tapi kalau 1 ayam jantan ditambah 1 ayam betina, itu jadi berapa kira-kira? 1 laki-laki 1 perempuan ditambah ditaruh dalam 1 rumah 2 tahun 3 tahun direndam, jadi berapa di rumah? Jadi apa? Jadi banyak. Kalau benda mati yang ditambahkan iya. Tapi kalau misalkan benda hidup yang ditambahkan, yang ada ruhnya yang ditambahkan, bisa beda. 1 ayam ditambah 1 musang jadi berapa? Jadi 1 musang doang, ayamnya dimakan, kan begitu masalahnya. Jadi yang ditambahkan itu apa? Makanya orang-orang cerdas itu berpikir bukan begitu. Tapi kalau misalkan 10.000 diambil 1.000 berkurang, tapi ketika sedekah dia melihat di balik itu. Jadi bukan hanya melihat sesuatu terkait dengan objek, tapi bagaimana dia melihat sesuatu di balik objek. Saya tanya kepada Bapak, kenapa air putih bagi kita yang sudah 50 tahunan ke atas, air putih lebih disenangi daripada air berwarna? Kenapa? Bapak lebih suka minum air putih atau air berwarna bagi kita? Kita kalau dianjurkan sama dokter kan banyak minum air apa? Air putih. Kenapa air putih yang sederhana lebih disenangi, lebih kita sukai daripada air yang berwarna, warna kuning, warna oranye, warna apa gitu? Dari sisi menarikan mana kira-kira? Dari sisi tampilan lebih menarik yang berwarna. Tetapi dari sisi kebaikan kata dokter menarikan mana? Karena ada sesuatu di balik air putihnya. Yang berwarna menarik karena ada sesuatu yang di balik warnanya. Jadi kita itu melihat sesuatu bukan di balik bentuk objeknya, tapi di balik objeknya apa? Di balik warna itu berbahaya nggak buat tubuh kita? Air putih pun kita sukai karena di balik daripada warnanya. Dia sederhana tampilannya tidak menarik karena di balik itu menyehatkan, bagus buat tubuh dan sebagainya. Kita sukai di balik itunya. Itu sebetulnya kita sudah diajarkan terkait itu. Tapi kenapa terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah hidup kita tidak pernah lihat sesuatu di balik objek? Kan begitu. Ya, ibadah itu misalkan sakit itu, kalau objek sakitnya kan tidak ada orang yang senang dengan sakit. Nggak ada orang yang senang dengan sakit. Di balik objek sakitnya baru orang senang. Sakit itu tidak mengenakan, menyiksa, tidak ada enak makan, tidak enak tidur, tidak enak istirahat, capek hati, capek pikiran, capek dompet, itu sakit. Tapi ketika di balik sakitnya yang dilihat,
Di balik sakit ada ampunan Allah. Mungkin sholat kita, puasa kita, sholat kurang khusyuk, baca Quran kurang fasih, kemudian tetap Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, dikasihlah sakit. Ada ampunan Allah terhadap dosa kita. Di balik sakit ada tanda cinta Allah, karena ketika Allah ingin mencintai seorang hamba, diuji hamba itu. Di balik sakit ada kenaikan level, di mana Allah ingin naikin level kita dari level muttaqin, mukminin muttaqin. Di balik sakit ternyata ada cara Allah agar kita memiliki nilai ibadah, karena seorang yang sakit selama dia belum sembuh dari sakitnya, selama itu dia dinilai apa? Ibadah. Berarti kalau sakitnya satu hari dia dalam kondisi ibadah. Kalau sakitnya 1 minggu, berarti 1 minggu dia dalam kondisi apa? Yang kelima, dengan sakit ternyata Allah punya cara agar kita tidak maksiat dan ingat Allah terus, Allah dan seterusnya. Bahkan ternyata di balik sakit yang sampai mati, ternyata itu doa kita agar kita wafat husnul. Apa doa kita, Pak? Akhir hidupnya ingin apa? Ingin husnul. Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mati husnul khotimah itu mati dalam kondisi apa biasa? Contohnya, mati sedang sholat. Persepsi kita kan begitu, mati sedang baca Quran, mati sedang jihad, mati sedang zikir. Saya tanya, Rasulullah meninggalnya sedang apa wafatnya? Rasulullah wafatnya sedang apa, Pak? Kenapa Rasulullah bukan sedang jihad tapi sedang sakit? Ada nggak yang berani mengatakan Rasulullah wafatnya tidak husnul khotimah? Ada nggak yang berani mengatakan Rasulullah wafatnya tidak husnul khotimah? Ada? Ternyata cara Allah doa kita ingin husnul khotimah, ternyata kita bukan sedang sholat, bisa jadi bukan sedang baca Quran, bisa jadi bukan sedang zikir, tapi ternyata cara Allah wafatkan kita husnul khotimah sedang apa? Cara mati yang sakit itu juga bagian daripada cara Allah agar kita apa? Husnul khotimah, sehingga dengan proses itu diampuni seluruh dosa kita. Ini kalau kita lihat di balik itu. Kira-kira kalau kita lihat di balik objek sakit, protes nggak mau dengan sakit itu kira-kira? Marah nggak mau kira-kira? Jangan-jangan bukan marah, bukan protes. Terima kasih ya Allah sudah membuat saya sakit. Masya Allah nikmat dan ridho ikhlas. Makanya orang takwa itu ketika sakit kenapa ridho, kenapa ikhlas? Karena dia melihat di balik itu. Di balik itu. Makanya Pak dia bahasakan gitu. Jangan hanya melihat sesuatu dari objeknya saja. Ya, saya pernah sering mengatakan berkali-kali ya tentang statementnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ketika aku berdoa, doaku dikabulkan Allah, aku berterima kasih 1 kali. Ketika aku berdoa, doaku ditolak dan tidak dikabulkan Allah, aku berterima kasih 10 kali. Sahabatnya nanya, kenapa begitu Ali? Kata Ali, yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah. Dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Jadi Ali itu melihat di baliknya, sehingga dia selalu husnuzon kepada Allah, dikabulkan berterima kasih, tidak dikabulkan juga. Kita dikabulkan senang, nggak dikabulkan pensiun dari doa. Wahai Tuhan, orang sudah buta ganti mobil, saya masih buta ganti doa, belum juga buta kulit. Ibu kita kayak begitu. Jadi ini orang takut itu begitu Pak. Orang cerdas dalam Islam itu begitu. Itu cerdas spiritual itu melihat sesuatu di balik objek, bukan semata-mata objek. Saya tanya kepada bapak-bapak, Allah menilai kita dari fisiknya atau di balik fisiknya? Allah menilai kita di fisiknya atau di balik fisiknya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat tentang wajah kalian, tapi yang Allah lihat adalah apa? Hati kalian. Kalau Allah menilai seseorang Pak masuk surga gara-gara wajahnya, Bruce Willis duluan kayaknya Pak. Orang-orang artis duluan kayaknya kita paling belakangan. Kita makan dilihat dari belakang kayak sopan Sophia, dari depan papan cucian baru kita lihat. Tapi untung Allah tidak melihat manusia itu dari wajahnya, dari fisiknya. Kalau dilihat dari fisiknya misalkan pada binaraga apa yang masuk surga duluan, orang masih expect Pak. Kalau kita kan simpel lumba kan. Ini kan begitu, Allah itu melihat kita di balik fisik, bukan fisiknya. Makanya orang masuk surga itu tidak dilihat fisiknya, tapi di balik fisiknya hatinya. Makanya begitu. Makanya ibu-ibu juga harus sibuk
mengglowingkan hati, jangan hanya mengglowingkan wajah. Wajah yang glowing hanya membuat suami menatap, tapi hati yang glowing membuat suami menetap. Gitu. Juga gitu kan gitu. Betul nggak? Iya. Jadi kalau glowingnya wajah hanya membuat laki-laki menatap, tapi kalau glowingnya hati membuat laki-laki menetap. Glowing wajah dan hati menatap dan menetap. Wih, so sweet itu ya. Jadi begitu. Karena kalau misalkan sudah tua ini bukan wajah yang glowing, tapi hati yang glowing gitu. Nah gitu Pak. Jadi kalau sudah tua itu kan bukan mawaddah lagi Pak yang muncul, tapi rahmahnya. Nah rahmah itu kan dibangun dari mana? Dari hati, itu rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini saya pernah cerita dengan ibu-ibu. Jadi saya itu pernah ditanya ya terkait dengan ini. Ustaz Syukron, yang nanyanya dokter juga, saya nggak tahu pertanyaan muji, nggak tahu pertanyaan. Ustaz Syukron, sebetulnya ada nggak istilah jodoh dalam konsep Islam? Wah ini pertanyaan ini kenapa muncul? Pasti ada yang melatar belakanginya. Ada nggak istilah jodoh dalam konsep Islam? Kita kan sekarang istilah jodoh itu adalah takdir. Karena yang bertanya ini kan orang yang senang filsafat juga. Saya bilang, kalau misalnya mau bicara konsep Islam, berarti kita rujukan utama Quran dan Sunnah. Ada nggak istilah itu dalam Quran dan Sunnah? Nah, kalau bicara tentang perjodohan dalam Quran itu kan kita hafal surat 30 Ar-Rum ayat 21. Karena ada di dalam setiap undangan kalau misalnya mengundang ke kita. Tapi kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu terkait dengan masalah perjodohan, terminologi yang digunakan Quran adalah azwajan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwaj itu adalah jamak daripada kata zaujun. Zaujun artinya suami, kalau zaujatun artinya istri. Jamaknya azwajan, pasangan suami istri. Itu azwaj. Arti azwaj bahasa Indonesianya apa? Dalam terjemah Departemen Agama, arti azwaj itu bahasa Indonesianya keberpasangan. Keberpasangan. Keberpasangan itu saya tanya kepada Bapak, Bapak kalau misalkan beli sepatu, apakah kanan doang atau kanan kiri? Kanan doang atau kanan kiri? Kanan kiri. Itu namanya keberpasangan. Ada langit, ada bumi, itu keberpasangan. Karena ada orang liberal yang menyatakan ketika dia nikah sesama jenis, oh ini jodoh saya. Kata dia ini jodoh, sedangkan jodoh adalah takdir. Jadi orang liberal itu punya dalilnya Pak, ketika dia nikah dengan sesama jenis, kata dia ini jodoh saya. Sedangkan kita jodoh itu takdir dan kita tidak bisa menolak. Maka inilah takdir saya nikah dengan sesama jenis saya. Ada juga yang mengatakan apa? Kadang-kadang udah usia nikah, udah lama, puluhan tahun, anak sudah 5, cerai. Dia mengatakan, inilah jodoh saya sampai di sini. Anak udah 5 baru bilang ini bukan jodoh saya, kan terlalu. Nah, ini kan artinya perlu dikoreksi sebetulnya, Pak. Perlu dikoreksi. Jadi dia nggak tahu itu spontanitas saya. Karena saya itu gini, ketika berbicara tentang literatur Islam, kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana ulama memandang terkait dengan terminologi ini? Terkait dengan itu kan gitu Pak, mudah makanya dalam Islam itu Pak sebetulnya. Kalau kita ingin mendulukan sesuatu. Jadi ada orang yang mengatakan ketika dia sudah menikah puluhan tahun punya anak 5, kemudian dia selesai, dia mengatakan ini bukan jodoh saya. Ada orang liberal gay yang bersama-sama nikah dengan sama jenis, dia mengatakan ini jodoh saya. Benar nggak kayak begitu? Ini perlu dikoreksi. Sekarang mereka menjadikan dalil jodoh adalah takdir. Kalau begitu mereka menikah dengan sesama jenis, ini adalah bagian daripada takdir saya. Wah ini salah. Jadi ternyata pas lihat azwaj itu keberpasangan. Yang namanya keberpasangan ya sepasang. Kalau kita beli sepatu ya kiri kanan, beli sendal ya kiri kanan. Allah menciptakan dunia ini keberpasangan, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada laki-laki, ada wanita. Itu namanya azwaj, keberpasangan.
Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan kita keberpasangan bukan untuk mencari yang lengkap, yang sempurna, tapi untuk saling melengkapi. Makanya sebetulnya kalau kita paham konsep azwaj, nggak ada istilah tidak cocok sebetulnya. Kenapa istrinya penyabar, suaminya galak? Itu ditakdirkan untuk mengimbangi suami yang galak. Ada istri pelit, suaminya baik, untuk mengimbangi suaminya pelit, dikasih istri yang apa? Yang baik. Makanya ketika misalkan aku ditakdirkan untuk mewahi papaku, walaupun engkau seperti itu, jadi ada makanan gembul tapi pelit, aku ternyata ditakdirkan untuk melengkapi yang itu, kan begitu. Kalau dalam sejarah kan ada di zaman Harun ar-Rasyid itu kan ada seorang istri yang cantik, cerdas, kaya, solehah. Cantik, cerdas, kaya, solehah. Suaminya jelek, gede adat. Jelek, gede adat, susah, hitam, intelek hitam, tinggi, jelek, kayak gitu. Suatu saat ketika mereka mau undangan, mau berangkat kepada sesuatu, si istrinya dandan. Ketika si istrinya dandan, si suaminya merhatiin. Ketika diperhatikan, si istrinya kan bingung. Suamiku, kenapa kau begitu memperhatikan kebiasaan-biasanya? Aku sedang merenung, wahai istriku. Merenung apa? Aku bingung. Engkau yang cantik, yang soleha, yang cerdas, yang kaya, kok mau sama aku yang jelek, gede adat, miskin, hitam juga? Aku aneh, kenapa kau mau pada? Suamiku, insya Allah kita berdua akan masuk surga. Loh, kenapa? Karena Rasul mengatakan orang yang syukur dan sabar adalah masuk surga. Engkau bersyukur punya istri seperti aku bersabar punya suami seperti aku. Ini kan namanya pasangan, Pak, namanya. Itu namanya pasangan. Iya, itu cerdas. Makanya istrinya kan tadi cerdas, istri yang cerdas tadi kan gitu. Aku bingung kayak gitu ya. Bingung. Kenapa bingung? Engkau yang cantik, yang cerdas, yang soleha, yang kaya, kok mau dengan aku yang jelek, yang hitam, yang miskin, yang kadang-kadang pemarah, gede adat? Itu kita insya Allah dua-duanya kita akan masuk surga. Dari mana? Karena kata Rasul, sabar dan syukur adalah penyebab orang masuk. Kau bersyukur dengan istri seperti aku bersabar dengan suami seperti kamu. Karena aku kurang sabarnya, aku dikasih seperti kamu. Jadi kita adalah pasangan. Itu namanya azwaj, saling melengkapi, bukan mencari yang lengkap dan sempurna. Ini azwaj nih, ini mok nih, mok apa? Mok itu namanya. Iya, mok emang ya Pak, bahasa Indonesia ya. Gelas. Ini tutupnya set. Nah, ini namanya azwaj. Pasangannya mok itu ada tutupnya. Nah, gitu. Yang kurang dengan yang pas, itu namanya azwaj. Jadi jangan ada istilah kita tidak cocok. Justru aku ditakdirkan untuk melengkapi apa yang kurang dari dirimu. Wih, kan keren. Nah, di situ namanya. Ini perlu kita kadang-kadang ya ada istilah-istilah yang memang kata saya, wah ini orang yang bertanya cerdas juga mungkin. Maksudnya seperti apa gitu ya. Latar belakang yang dia mempertanyakan seperti itu ternyata ini dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi kesalahan orang-orang literal terkait dengan gay dan lain sebagainya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Itulah pentingnya kecerdasan dalam agama kita. Jadi melihat sesuatu itu bukan hanya dari sisi objek, tapi di balik objek. Biasakan kita. Nah, yang ketiga, ciri kecerdasan spiritual itu adalah kesadaran. Kesadaran ini ternyata pas saya diskusi dengan orang yang neurolog ya, itu luar biasa Pak. Jadi saya senang itu diskusi dengan orang yang berbeda latar belakang, karena memang Islam itu emang agama yang dasar. Jadi ketika berbeda dengan latar belakang bisa bicara tentang sadar. Banyak ayat tentang walakila yasmurun ya, walakila tasmurun kan, tetapi mereka tidak sadar sebagainya. Itu ternyata ada penjelasan ilmiah. Kenapa ibadah, ilmu dalam Islam itu harus melahirkan sebuah kesadaran. Ya, harus melahirkan sebuah kesadaran.
salah satu simpel saja, orang takwa atau orang cerdas secara spiritual itu dia adalah kesadaran, sadar terhadap tujuan hidup, dari mana, sedang apa, bawa apa, mau kemana. Sadar terhadap adanya kontrol dari Zat yang Maha Gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ciri orang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang takwa itu beriman kepada yang gaib. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang lain, salah satu yang menyebabkan orang itu tidak beriman kepada nabinya adalah disebabkan dia karena ingin melihat segala sesuatu itu dengan cara yang nampak. Ya, wa idh kunna liqata ketika orang-orang Bani Israil ngomong kepada Nabi, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Ya, jadi dia mengatakan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Saya tidak akan pernah beriman kepada Allah, saya tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Tuhan itu dengan kasat mata. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah ya, itu jangan heran kalau ada orang ateis yang ingin mengatakan begini, bahwa tolong buktikan Tuhan secara empirik kalau Tuhan itu ada. Itu jangan heran, itu sudah dikatakan Bani Israil dari dulu kepada Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepada Tuhan, kepada kamu sampai Tuhan itu bisa dilihat dengan kasat mata. Jahron itu johir, kasat mata. Jadi jangan heran kalau misalkan mereka sekarang minta pembuktian kalau Tuhan itu ada, buktikan secara empirik. Itu sudah Bani Israil. Ini sudah ketinggalan zaman, Pak. Makanya jangan terlalu kagum dengan pola pikir mereka. Oh, itu udah pemikiran kuno. Kalau mereka ngomong kayak begitu, saya teringat ya dengan orang primitif di zaman Nabi Musa ngomong kayak begitu. Nah, ini maksudnya. Jadi kita jangan terlalu wow gitu loh dengan pola pikir yang kayak begitu. Ini kan kalau di dalam bahasa filsafat itu namanya logical fallacy ya. Logical fallacy itu apa? Kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu gaib. Tuhan itu apa? Gaib. Tapi dia minta buktinya empirik. Dan ini kan logical fallacy. Bagaimana mungkin sesuatu yang gaib dibuktikan secara apa? Empirik. Ini kan namanya gak apa? Nggak nyambung. Yang gaib itu nggak bisa diempirikan. Kan begitu masalahnya. Ini nggak nyambung. Ya kalau saya bilang misalkan, Bapak misalkan sedang minum megang air, megang gelas isinya susu. Kemudian saya bilang, Pak, susu itu ada vitaminnya kan? Ada Ustaz. Tolong perlihatkan kepada saya bentuk konkret dari vitaminnya. Saya tanya, secerdas-cerdasnya Bapak bisa nggak ngambil bentuk vitaminnya, nampak ini Ustaz vitaminnya kayak begini. Bisa nggak Pak kira-kira Ustaz? Nggak bakalan bisa. Bapak sedang makan jeruk, sedang makan buah. Saya tanya, Pak, jeruk ini ada vitaminnya enggak? Ada Ustaz. Vitamin apa? Vitamin C. Coba dibelah, ambil bentuk vitamin C dari jeruk itu. Saya ingin lihat bentuknya kayak gimana. Bisa nggak kira-kira? Jadi kadang-kadang kita itu meminta bukti yang gaib secara empirik. Ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalaupun mau misalkan kita menjelaskan tentang itu bukan secara empirik, secara ilmiah. Empirik itu bukan ilmiah. Salah satu cirinya ilmiah adalah empirik, tapi itu untuk sesuatu yang memang basic gitu. Tapi kalau yang metafisik nggak bisa dibuktikan empirik. Dia butuh pembuktian rasional, mungkin masih bisa. Rasional mungkin masih bisa. Kan begitu masalahnya. Nah, jadi orang beriman itu orang yang cerdas spiritual dari sisi apanya? Kesadaran, keyakinan terhadap sesuatu yang gaib. Percaya dengan Allah, malaikat, surga, neraka. Ini kalau dalam bahasanya Ibnu Sina, Pak. Dalam bahasanya Ibnu Sina, dan tulis ada bukunya Ibnu Sina itu terkait dengan psikologi. Begini Pak, kalau kata Ibnu Sina begini, yang saya simpulkan ini, kita ini menolak terhadap keberadaan yang gaib, karena seolah-olah itu tidak ilmiah. Tapi istilah yang gaib itu sekarang diterima dalam bentuk apa? Misalkan manusia harus punya imajinasi. Saya tanya kepada bapak-bapak, imajinasi itu konkret atau masih goib? Hah? Goib atau konkret imajinasi? Goib.
Jadi percaya terhadap yang gaib dihilangkan, tapi kalau berpikir kita harus punya imajinasi, harus punya estimasi. Estimasi, imajinasi, perkara apa? Dirubah. Tapi kita kalau berimajinasi keren, kalau berilustrasi keren, kalau berestimasi keren, tapi begitu kita percaya dengan yang gaib, ini takhayul, ini hurapan, dan sebagainya. Nggak boleh kayak begitu, kan aneh kita kayak begitu. Diganti istilah gaib dengan imajinasi. Kalau misalkan bersumber dari itu, oh itu seolah-olah keren. Kan begitu. Imajinasi itu bahasa Arabnya khayali kalau kata Ibnu Sina, kan begitu. Daya imajinasi disebut dengan daya khayali. Tapi di kita kan istilah khayal itu sesuatu yang apa? Yang nggak boleh. Kan begitu masalahnya. Jadi ini kecerdasan spiritual ini baru satu ya. Udah berapa menit? 20 menit lagi. Lanjut ya. Lanjut dulu ya. Nah, itu namanya kecerdasan apa? Spirit. Jadi kecerdasan itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad atayna Ibrahim rusda. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim kecerdasan yang sangat luar biasa, ya, min qablu wa kunna bihi alimin, dan dia tahu tentang hal itu. Jadi bukan jadi orang sam'an wa ta'atan kepada Allah itu orang cerdas, bukan orang yang tidak menggunakan akalnya sama sekali. Yang kedua, ini kecerdasan dalam Islam itu ada yang disebut dengan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini kan kemampuan dia di dalam beradaptasi, merespon sesuatu, baik yang dicintai maupun yang dibenci, maupun yang berbeda, maupun yang tertolak belakang, dan juga kepedulian terhadap orang sekitar. Ini kecerdasan sosial itu kan banyak sekali. Ya, kemampuan dia beradaptasi, kemampuan dia di dalam merespon sesuatu yang dicintainya, yang dibencinya. Kalau dalam hadis Nabi itu apa? Arba'un, ada 4 hal. Man malaka nafsahu, barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ketika suka, ketika berselera, ketika menginginkan, Allah lindungi dia dari setan dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu namanya kecerdasan, bukan maaf itu bukan kecerdasan emosional, itu emosional ya, sosial. Salah, maaf, dalilnya salah. Jadi kecerdasan sosial itu kecerdasan ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Kecerdasan kita di dalam beradaptasi dengan orang lain. Kalau di dalam ayat apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak, orang senantiasa membantu kepada orang lain, baik dalam kondisi dia lapang maupun dalam kondisi dia sempit. Contoh gini Pak, surat yang ke-65 At-Tolak ya Pak ya. Itu ciri surat At-Tolak itu bukan hanya ayat 2, 3, 4 ciri takwanya. Kalau kita kan 2, 3, 4 sampai situ kan selesai kadang-kadang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha dan seterusnya. Padahal itu sampai lanjutin sampai ke ayat yang ke-7 Pak. Ya, itu sampai ke ayat yang ke-7-nya. Di ayat yang ke-7-nya itu adalah tentang kecerdasan sosialnya. Yunfiqu sa'ah, hendaklah berinfak orang yang memiliki kelapangan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, barang siapa yang dipersempit rezekinya hendaklah dia berinfak. Itu sampai situ. Makanya cara pandang orang beriman, kecerdasannya dengan orang umumnya, orang bertakwa dengan orang pada umumnya itu beda Pak. Kalau misalkan orang yang awam, orang yang umum, kalau dia punya uang pas-pasan, ada orang yang minta, itu dia berpikir aku aja masih kurang. Kalau orang umum ketika dia sedang susah, disuruh bantu orang susah, dia akan berpikir aku aja susah, bagaimana mungkin bisa membantu orang susah. Tapi kalau orang takwa yang cerdas secara sosial itu beda di sini cara pandang. Makanya kata Allah, barang siapa yang dipersempit rezekinya, yang dibatasi rezekinya, hendaklah dia berinfak. Jadi orang bertakwa itu berpikirnya, jangan-jangan sempit rezekiku, susah hidupku gara-gara aku tidak mau menolong orang yang susah. Rezekiku dibatasi karena aku tidak mau berbagi. Maka dengan cara berbagi aku bisa diberikan. Makanya ujungnya apa? Allah memberikan kemudahan setelah dia
kesulitan. Begitu, itu orang takwa begitu cara pandangnya. Jadi kalau cara pandang orang biasa, ketika dia misalkan kebutuhan 1 juta, punya uang 100.000, anak-anak tetangga datang, Bu, tolong dong pinjemin saya uang 100.000, saya butuh banget, ini gak ada makanan. Kalau orang biasa, gua aja masih kurang, aku aja masih kurang, butuh 1 juta kurang 900.000. Tapi kalau orang takwa berdasarkan ayat ini, jangan-jangan orang datang ini justru untuk melengkapi kekuranganku. Karena di dalam ayat atau di dalam hadis bahwa 1 minimal dibalas berapa? 10. Jadi jangan-jangan dengan aku keluarkan ini yang 100.000, Allah gantikan 10 kali lipat jadi 1 juta. Itu cara pandang orang takwa begitu beda memang. Betul Pak ya, ayatnya betul ya. Surat yang ke-65 ayat berapa? Ayat yang ke-7 kan begitu gitu loh. Tapi ini kan Quran masalahnya gitu loh. Itu Quran. Itu yang disebutkan kecerdasan sosial. Kenapa? Karena dia memiliki kecerdasan spiritual. Kenapa sosialnya tinggi? Karena dia memiliki kecerdasan spiritual tadi. Jadi orang yang cerdas secara spiritual, otomatis kecerdasan sosialnya pun akan muncul gitu. Sehingga dia perlu in ahsantum li'an. Ketika dia membantu orang, sebetulnya dia sedang membantu dirinya. Ketika dia berbuat baik kepada orang, sebetulnya sedang berbuat baik kepada siapa? Itu begitu cara orang takwa. Makanya orang takwa itu satu, hidupnya baik, on the track, dan dia tidak peduli kalau bahasa sekarang, tidak tumbang karena dicaci, tidak terbang karena dipuji. Dipuji dan dicaci, orang takwa itu konsisten. Kenapa? Karena ini cara pikirnya begitu. Oh, ini namanya orang cerdas Pak, secara sosial. Luar biasa di situ Pak ya. Banyaklah kecerdasan sosial. Dan semua ibadah dalam Islam itu selalu memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Idul Fitri dimensi spiritual, dimensi sosial. Idul Adha ada dimensi spiritualnya, ada dimensi sosial. Semua ibadah harus mengandung itu. Ya, saya pernah ditanyakan Pak Kiai terkait dengan apa? Kenapa surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 31 itu antara ayat ibadah dengan ayat makan satu paket Pak. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, terus waqulu wasrabu. Jangan-jangan gara-gara ayat ini lah kemudian ada Jumat berkah yang makan di masjid. Ya. Jadi itu ayatnya kan gitu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika memasuki masjid. Ini manjat isti'arah Pak. Memahaminya jangan letterlek. Jangan letterlek. Mentang-mentang ayatnya pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Arek ngecat masjid rapi, pakai koko, pakai sorban, pakai baju kemana? Arek ngecat masjid jangan ngapain? Kan wujud zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang indah ketika setiap masuk masjid. Ngecat gimana nama rapi kadang-kadang. Bukan begitu maksudnya ketika mau ibadah namanya majid isti'arah. Ai arek ngepel masjid, ngecat masjid, ngebangun masjid teh kudu rapi-rapi. Ini mentang-mentang ada ayat itu arek ngecat masjid ge rapi, pakai jas, pakai dasi, mau kemana? Mau ngecat masjid. Kenapa? Kan ayatnya khusus zinatakum inda kulli masjid. Kabayan nih mengarang lagi kan. Jadi khusus zinatakum inda kulli masjid itu maksudnya kalau ibadah pakai pakaian yang bagus. Masuk masjid kalau niatnya mau ngepel, mau ngecek nggak perlu. Hari ngajak ke masjid pakai dasi, pakai jas, ini menunjukkan tentang sunnah dalam Al-Quran. Perintahnya harus pakai pakaian yang terindah dan terbaik. Itu salah Pak, salah penempatan namanya. Itu namanya majid isti'arah. Perintahnya memasuki masjid, padahal maksudnya adalah ibadah. Tapi yang menarik tadi, kenapa setelah wujud zinatakum inda kulli masjidin ada perintah wa kulu was dan makan dan minumlah. Jadi satu paket. Satu paket. Ini kalau kita dalami Pak, dasar. Pertama, ibadah adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual, makan minum untuk memenuhi kebutuhan material. Satu, antara aktivitas masjid dengan aktivitas ekonomi itu nggak boleh dipisahkan. Makanya kalau dulu itu para pengelola masjid itu, para pengelola pasar itu orang-orang yang ahli di masjid.
Makanya pasar itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang baik. Ini kata Imam Nawawi, kenapa ada hadis Abghadul bilad, seburuk-buruk tempat, ya, seburuk-buruk tempat kalian adalah apa? Pasar-pasar kalian. Dan sebaik-baik tempat kalian adalah apa? Masjid-masjid kalian. Itu kata Imam Nawawi. Kenapa ada hadis yang begitu? Ini kan kalau dipahami letterlek seolah-olah hadis ini kan bertentangan dengan ayat tadi. Sebaik-baik tempat kalian adalah masjid-masjid kalian, seburuk-buruk tempat kalian adalah pasar-pasar kalian. Kata Imam Nawawi apa? Karena dulu pasar itu sebelum Rasulullah SAW membangun pasar Madinah, itu pasar itu memang tempat untuk aktivitas segala bentuk keburukan, aktivitas riba, aktivitas menipu, aktivitas riswah, nyogok, aktivitas segala macam bentuk aktivitas buruk ada di mana? Makanya pasar Ukas diganti dengan pasar Madinah nama Nabi, sehingga ketika itu at-tajir shadiq mal asbiyawan amjad, seorang pembisnis yang jujur, dia bersama para nabi dan hamba-hamba pilihan di surga nanti. Itu beda. Ini gara-gara siapa? Ini gara-gara stok obronya di Indonesia juga begitu. Obronya datang ke kita, suruh kita itu jangan ke pasar. Di mana? Di pojok-pojok masjid. Akhirnya pasar yang menguasai siapa? Orang yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti agama. Akhirnya apa? Terjadilah berbagai macam kejahatan di pasar. Si siang-siang maling seng di pasar, si cancebo kadang di pasar. Orang yang jual mukena tidak pernah pakai mukena. Orang yang jual sejadah nggak pernah pakai sejadah. Orang yang jual peci nggak pernah pakai. Itu yang terjadi. Itulah yang terjadi akhirnya. Ini karena kita dikotomis di dalam memahami sesuatu. Ini perlu diinstal ulang kayak ini. Para pembisnis kita ini. Gitu. Instal ulang. Jadi khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu. Karena bukan orang masjid yang mengelola pasar, sehingga pasarnya jadi buruk. Gitu. Harusnya yang mengelola pasar itu Ustaz Abdul Rahman, Pak Abdullah di pasar. Iya. Jadi kita belanja pun nggak takut dibohongin, nggak takut kita dikerjain, itu. Nggak takut kita. Ini harusnya negara kita ya. Ada juga yang kayak nggak begitu, tapi kan ya itu tadi di Jepang tuh masya Allah Pak, di Jepang kalau ada makanan itu katanya ada kalau expired, misalkan kan salah satu makannya kayak di kita tuh kayak sushi ya, onigiri gitu ya. Itu kalau misalkan dia ini expirednya dari jam 7 pagi misalkan sampai jam 4 sore misalkan. Jam 4 sore kagak habis dibuang, bukan dihanutkan, kurang dihanutkan. Masih ada sisa, angetin lagi, sisa lagi, angetin, aduk atas, baru taber baru gara-gara gitu. Di sana nggak boleh buang. Kalau misalnya dia lewat dari jamnya, buang. Dikasih tahu, nggak ada diangetin tuh, diangetin. Orang kadang-kadang sayur hasil dari kalbar, hanutkan lagi, repot kayak begitu. Nggak boleh, jadi buang dia Pak. Ini makanan hanya sampai jam 4 sore. Kalau sampai jam 4 sore, nggak nih lewat, buang kayak begitu. Kenapa? Itu bisa berbahaya bagi masyarakat tadi. Saya tanya, kenapa sampai begitu Pak? Kata saya tanya, Ustaz, kalau ada makanan yang berbahaya, ada yang berbahaya, udah di luar expired, nanti penduduk kami bisa jadi sakit. Kalau sudah sakit tidak produktif, kalau tidak produktif negara kami bangkrut. Makanya kami harus menjaga apa yang dimakan oleh penduduk kami, harusnya apa yang dimakan oleh negara kami harus dijaga betul. Luar biasa. Bahkan di kami 3 bulan sekali wajib tim kesehatan check up kepada penduduknya. 3 bulan dicek up supaya salah rehat. Orang kadang-kadang datang ke rumah sakit bawa BPJS, kita BPJS kayak capai. Kayak begitu itu negara, padahal itu negara kafir juga mayoritas. Kenapa bisa begitu? Nah ini, ya, ini yang disebut dengan kecerdasan sosial dan sebagainya. Ada lagi nanti kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Nah, intelektual ini kita harus pahami dudukan. Ya, jadi bukan semata-mata memahami sesuatu yang eksak ya, tapi dia tepat di dalam berpikir dan dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Allah itu kan menciptakan kita panca indera, itu bukan
Ini baru satu ya, terkait dengan pelajaran dari Nabi Ibrahim itu tentang kecerdasan yang luar biasa. Ya, panca indera itu kan semuanya memiliki fungsi, Pak. Fungsi mata berbeda dengan fungsi telinga. Fungsi telinga berbeda dengan fungsi hidung. Ini semuanya sama Allah itu namanya menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi kalau misalkan saya sering berikan contoh ya, kalau dalam di hadapan mama itu contohnya konkret ya, misalnya. Kalau kita mau bikin sambal, itu untuk memilah dan memilih bahan itu kan tugasnya mata. Mana cabai, mana bawang, mana tomat, mana gula, mana garam, mana terasi, tugas mata. Tapi kalau sambal itu sudah diaduk, diulek sampai di blender halus, untuk mengetahui ini sambal kurang apa, bukan lagi tugas mata. Jangan sampai dikena matain, ini kurang apa, kira-kira kurang apa, atau pecat kita nanti dengan dia. Itu sudah tugasnya lidah. Maka lidah nanti yang tugasnya untuk mengetahui ini kurang apa. Nah, itulah kehebatan lidah, sesuatu yang tidak dijangkau mata dijangkau oleh lidah. Padahal udah nyatu. Itu begitu, Pak. Sama. Allah ciptakan kita banyak indera, ada akal, ada ini, ada hati. Sesuatu yang tidak dijangkau akal bisa dijangkau hati kita. Dan begitu masalah. Tuhan itu kan nggak bisa dijangkau akal, nggak bisa dijangkau akal. Berarti kerjaan Tuhan itu adalah terkait dengan hati kita. Makanya ketika Ali ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Ali, pernahkah kau melihat Tuhanmu? Kata Ali, aku nggak pernah melihat Tuhanku. Bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat? Apa kata Ali? Tuhanku tidak bisa dipandang oleh mata fisik, tapi Tuhanku bisa dirasakan keberadaannya oleh mata hati. La yudrikul absor, walakin yudrikul basir. Dia tidak bisa dijangkau mata fisik, tapi dia bisa dijangkau oleh mata hati. Itu Ali itu cerdas. Dia yang orang Yahudi ketika Ali mengatakan itu demikian. Nah, jadi begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT ya, masih banyak sebetulnya contoh-contoh bagaimana kecerdasan para nabi ya, para sahabat, ya, para intelektual muslim, para ulama. Jadi kita jangan ikut terbawa arus seolah-olah bahwa modernisme ya ingin senantiasa menggeser kita bahwa orang cerdas adalah orang yang tidak bertuhan. Karena akal selalu menolak tentang keberadaan Tuhan. Itu adalah akal yang parsial, yang salah, gitu ya, yang disebut dalam filsafat namanya logical falsity. Atau di dalam ilmu bahasa agama kita ya, kenapa kita harus belajar mantik, harus belajar balaghah? Karena mantik itu menjaga kita dari kesalahan berpikir yang salah. Itu Islam itu sudah memproteksi ya. Para ulama kita itu sudah merumuskan itu bagaimana bisa berpikir benar, ya berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang ada pertanyaan, jam 6:30 saya sudah harus hadir di satu tempat. Pertanyaannya dijawab oleh sendiri masing-masing saja. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.